Saya digerakkan Tuhan membacakan nats yang sama. Tadi pagi kita ada hamba Tuhan dari New Zealand, Ibu Diana yang melayani kita, dan dia menyampaikan firman yang bagus sekali. Dan saya mengerti bahwa Tuhan mau kita membaca lagi akan ayat yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Tapi saya ingin mengajak saudara dan saya melihat dalam suatu konteks yang berbeda. Buka Yesaya pasal 55, mulai ayat yang pertama. Pembukaannya sudah bagus sekali, saudara. Yesaya 55, lihat mulai ayat yang pertama. Saya ingin ajak kita membacakan dua kalimat pertama dulu sebelum kita teruskan. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita baca dengan suara yang keras dan lantang sampai rohmu mendengar suaramu sendiri. Dan biarkan firman Tuhan hari ini berbicara buat kita. Siapa yang sudah ketemu, angkat tanganmu supaya saya tahu. Oke, Anda siap baca dengan saya? Yesaya 55 ayat yang pertama, kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Judulnya apa? Seruan untuk apa? Turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Sekarang kita baca bersama-sama dua kalimat pertama ini. 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai, marilah. Amen. Kita ulang lagi kalimat yang kedua ini, bagus sekali saudara ya. Kalau orang punya duit, ya, belilah. Tapi kalau orang tidak punya uang, apa kata firman Tuhan? Dan hai orang yang apa? Tidak mempunyai apa? Dia berkata apa? Marilah. Kalau Anda punya uang, harus belilah. Bagus kan Tuhan? Anda punya duit, beli. Tidak punya uang, marilah. Enak. Maksud saya baca ini, saya tertawa sendiri saudara. Tadi pagi tekanannya pada kalimat yang pertama, orang yang haus, marilah dan minumlah air. Tapi saya membaca kalimat berikutnya, rasanya itu buat saya lebih berbicara karena saya mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tidak punya uang ini saudara. Yang punya uang biarlah belilah, tapi yang tidak punya uang Tuhan berkata, marilah. Luar biasa. Nah, dia bukan Allah yang basa-basi saudara. Lihat kalimat berikutnya, Alkitab Anda buka lagi. Terimalah gandum tanpa apa saudara? Uang. Uang pembeli dan apa? Makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Luar biasa. Jadi ada waktunya Tuhan membuka akan ransum, dapur umum saudara. Seperti zaman perang dan zaman susah, beras dolok di drop saudara. Saya masih ingat ketika saya duduk di kelas SD kelas berapa saya lupa. Itu zaman ada penjatahan beras. Ya saya masih ingat, seringkali di tiap-tiap rumah pada waktu itu diberi kupon untuk jatah beras, jatah gula. Zaman sedang susah rupanya. Sekarang tidak lagi saudara ya. Dulu orang susah. Sekarang juga orang pertanyaannya sama. Kita mau makan apa gitu. Tapi perbedaan seringkali pertanyaan itu implisitnya berbeda. Yang pertama, kita mau makan apa karena nggak punya uang. Yang kedua, kita mau makan apa karena semua sudah dicoba. Kita bosan, nggak ada pilihan lain. Jadi kita mau milih yang mana. Tapi saya masih ingat ada waktu di mana kita semua harus antri mendapatkan akan jatah makanan dari pemerintah. Kita bayar dengan harga yang sangat murah sekali dan selebihnya itu merupakan subsidi daripada pemerintah kita. Bagus sekali, menolong akan rakyat kecil. Tapi yang menarik, Tuhan berkata begini, saya ulang lagi, kadang-kadang kita nggak percaya perkataan Tuhan. Dan kita seringkali berkata Tuhan itu pilih kasih. Hanya orang yang punya uang, yang seringkali Tuhan akan pedulikan dan perhatikan. Dan kita ini orang-orang tidak punya duit, apa kita punya chance, kesempatan untuk kita bisa menikmati yang dari Tuhan. Nah Alkitab berkata, dan hai orang yang tidak mempunyai uang. Tuhan kalau ngomong to the point saudara ya. Bukan tanpa muter-muter, hai orang yang gajinya terlambat. Enggak juga gitu. Atau hai orang yang tagihannya belum keluar. Enggak juga, dia langsung to the point. Hai orang yang tidak mempunyai uang. Dia berkata, marilah. Saya percaya ada arti rohani saudara. Tapi seringkali Tuhan bicara memang terbuka, belan, apa adanya. Kenapa kita harus buat begitu nampak seperti rohani banget sampai kita kehilangan makna yang paling sederhana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saya tadi pagi juga menyampaikan, dan ini bukan untuk diramaikan terlalu banyak sebetulnya. Nah, saudara simpan untuk dirimu sendiri. Sebentar lagi saya akan pindah, saudara. Kenapa kok diam semua?
Bukan pindah gereja. Nggak, masih di Semarang, saudara. Jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Nanti saya dimarahi Pak Chandra sama Pak Marso. Saya akan pindah. Tuhan memberi kami rumah baru. Haleluya. Satu kali Anda perlu lihat, menarik sekali. Saya berkata pada Pak Marso, Pak, nanti kalau lihat jangan kaget karena ini rodo umpa-umpaan sebetulnya ya, Bapak lihat sendiri ya. Dan di luar kemampuan total itu ya, kira-kira hampir 270 juta. Tidak terlalu tinggi sekali kan ya, biasa-biasa ya. Di tengah-tengah orang ini berkata tight money policy. Anda mau utang bank nggak mau keluarin duit. Ya kan? Kalau mau bunga tinggi 40%, 50%. Gila sekali. Itu pun nggak mau keluar duitnya. Ya mau tanda tangan, nggak mau duitnya. Saya tahu beberapa perusahaan besar, polisi mereka tidak keluarkan uang. Uang boleh masuk, keluar, tunda. Saudara mengerti akan kondisi terakhir ini. Jadi banyak orang bingung, saudara. Kok bisa begini? Mau beli rumah sudah oke, tiba-tiba batal semua. Tapi ini aneh. Tuhan beri kami rumah. Kalau Anda lihat ini, menurut saya bagus sekali. Menurut saya di surga nggak bisa dibandingkan ya. Tapi untuk di bumi kadang-kadang kayak malaikat datang bawa tongkat ya, ada bintangnya gitu ya. Ting gitu tiba-tiba muncul gitu. Cereng. Tadi siang saya ajak si Ibu Diana yang dari New Zealand. Saya bilang kamu perlu berdoa untuk rumah saya. Oh, saya cerita apa yang saya alami. Dia bilang, wah, tapi nanti kamu perlu mendoakan saya supaya urapan soal rumah itu nempel ke saya. Saya enggak punya rumah, nebeng ke rumah pendeta saya. Oh, ini gampang, ini nular kok, saya berkata, ini nular, jangan khawatir, deket-deket sama saya, ini nular, saya berkata. Saya ajak ke sana, dia senang sekali. Dan dia beri nama itu, dan dia sebutkan itu dan apa yang kita alami di sini. Dia berkata, satu kali kamu akan punya nama kedua untuk gereja ini, House of Miracle. Haleluya. Saya ingat teriakannya Hasto waktu masuk rumah saya, House of Miracle katanya. Dan dia waktu kami berdoa sama-sama, dia sampaikan pesan Tuhan. Dia bilang, buat kamu ini mungkin sudah luar biasa. Buat Tuhan ini barang kecil. Ini baru, dia berkata, Tuhan sebetulnya sudah bawa kamu ke level yang baru. Ini buah sulungnya. Ini baru permulaan. Kamu akan lihat mujizat yang lebih besar lagi. Bukan soal materi, tapi soal perkara-perkara rohani yang lebih besar. Akan kamu lihat, ini baru buah sulungnya. Dia berikan bukti, suatu realm baru, suatu atmosfer baru, level baru. Kamu masuk di dalamnya. Dan Tuhan berkata, ini buah sulungnya. Saya tidak punya uang, saudara. Makanya saya waktu tadi baca ayat ini, nah ini cocok nih. Hai kamu yang tidak punya uang apa? Marilah. Saya cerita dengan satu teman hamba Tuhan pendeta. Dia bilang, Pak, teman saya itu berjuang untuk dapat rumah tipe 21. Nangis gulung koming sama Tuhan. Kayak begitu bertahun-tahun. Kencangkan ikat pinggang. Ini kok begitu gampang? Saya bilang, ya aku gak ngerti. Saya itu tidak ngotot, tidak teriak-teriak. Cuman secara resmi berdoa cuma 2 kali. Itu pun tidak lebih dari 2 menit tiap kali sembahyang. Saya tidak ngajari saudara untuk tidak berdoa lama loh saudara, enggak. Saya mau ngajar Anda untuk tidak jadi orang agamawi. Bahwa doa harus pertama greng bla 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 gitu, terus gitu harus berdoa. Bukan, saya enggak ngajar Anda begitu. Saudara mesti hidup di dalam roh. Makanya perlu dengar kasetnya itu ya, supaya hidup dalam roh. Terlalu sepi. Nanti akan ada waktunya Anda boleh lihat. Jangan dijamah, lihat aja saudara. Saya buat ukuran saya
terlalu fantastis. Dan saya mau beritahu saudara, itu luar biasa. Beberapa teman sudah saya ajak lihat ke sana, dan semua berkata, saya yakin mereka melihat itu sesuatu yang bagus sekali. Amen, saudara. Yang tidak punya uang apa? Yang punya uang, belilah. Jangan buat simpeni sendiri, saudara. Jamur itu uang, saudara. Yang punya uang ya belilah. Itu bagian dari berkat Tuhan. Yang tidak punya uang, marilah. Tadi kami makan dengan Ibu Diana, Pak Timotius buat batasan. Ini bagian belilah, ini bagian marilah. Jadi saudara harus menentukan Anda itu termasuk golongan marilah atau belilah, saudara. Siapa yang golongan marilah? Angkat tangan tinggi-tinggi bersama dengan saya. Yang tidak mau ya belilah, saudara. Enak marilah? Cali saya makin pinter. Iya. Tapi saya mau cerita, saya mau share dengan saudara hari ini. Saya belum bisa cerita detailnya lah. Ya. Beberapa teman saya ceritain detailnya. Tapi mungkin tidak di forum ini saya cerita detailnya. Karena nyangkut banyak hal dan memang diminta untuk tidak diekspos terlalu banyak. Cuman saya dalam kondisi dilematis sekali. Saya tidak bersaksi apa adanya. Orang berkata begini, ini Petrus Agung ini sugih sekarang. Rumah 2, beli baru, mangan duit gereja. Bisa begitu, saudara. Saya mau bilang pada saudara, saya tidak memperkaya diri. Tuhan memaksa saya sudah jadi kaya. Kalau Anda nanti tahu, kelak saya cerita detailnya ya. Saudara mungkin tutup malah, sikat Pak. Ya sikat, memang saya sikat juga. Nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal. Saya tidak mencoba untuk berjuang naik ke atas. Tuhan yang tarik saya, saudara. Bukan ngotot, enggak. Tapi ada rahasia kebenaran Tuhan, kehidupan dengan Tuhan setiap hari itu yang penting. Makanya saya tadi bilang, saya soal itu, saya berdoa ya, resminya 2 kali sih rasanya saya ngomong dengan Tuhan begitu. Tapi sisanya ya biasa. Karena hari ini kami sibuk sekali ya pelayanan. Saudara tahu setelah ada Daryl macam-macam ya, saudara Hengki berangkat, kita kontak-kontak cukup banyak dan ada banyak kesibukan di Jakarta. Bu Foni juga sering tadi malam telepon lagi jam 11 kami bicara lagi soal pelayanan. Begitu banyak hal dalam pikiran saya ini. Sampai sebetulnya nggak terlalu care. Saya tahu memang saya kira-kira mungkin setahun 2 tahun lagi saya butuh rumah lebih besar. Kamar yang kami pakai di Permata Cempaka itu kecil, hanya 2. Anak saya sudah makin besar. Yang kecil tidur dengan kami bertiga di kamar dan itu tidak sehat kelak. Makin dia makin besar, makin harus punya ruangan sendiri. Dan saya rasa sudah nggak memadai lagi. Kami anak sudah 3 dan kemana gerak ketemu, tidak bisa menyendiri. Dan itu bagus juga, tapi terlalu kecil. Saya hanya berkata Tuhan ini nggak cukup lagi nih. Tapi hanya sebatas itu sebetulnya, karena dalam pengalaman dengan Tuhan, memang saya jarang, hampir tidak pernah bergulat sungguh-sungguh untuk minta kebutuhan hidup dipenuhi. Jujur itu kadang-kadang saya nggak pernah sembahyang minta untuk kebutuhan pribadi. Saya hanya percaya akan pemeliharaan Tuhan dan Allah yang saya sembah, Allah yang maha tahu. Bukan Allah yang tidak mau tahu dan tidak peduli dengan kita. Yang saya kenal itu Allah yang maha tahu. Dan bahasa Jawa berkata pengerten, saudara. Ngerti banget kebutuhan kita. Tanpa kita teriak-teriak, ngerti sebetulnya. Ngerti banget. Maaf saya berkata kadang-kadang saya bingung, ada orang yang teman-teman yang bergulat, saya berkata aku nggak ngerti itu. Saya berkata saya pribadi mungkin nggak punya pengalaman untuk bisa membagikan pengalaman seperti pergumulanmu. Tapi apa yang saya alami, saya berkata saya hampir tidak pernah minta untuk kebutuhan sendiri. Nah, di mana sebetulnya letak pergaulan dan sesuatu yang bisa membawa anugerah Tuhan itu, di mana kuncinya? Nah, mari kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua.
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka, Anda lihat, kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang apa? Paling lezat. Luar biasa. Yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, terus apa? Maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada siapa? Daud. Berkali-kali Alkitab berkata, dengarkan aku, maka akan ada akibatnya. Dengarkan aku, maka ada akibatnya. Sebetulnya kehidupan dengan Tuhan itu sederhana, saudara. Itu hanya masalah kita bergaul, bersahabat dengan roh Tuhan, dan kita belajar untuk mendengar setiap saat apa yang Dia utarakan kepada kita. Lalu kita minta anugerah Tuhan dengan cara simple, seperti seorang anak kecil mempercayai akan papahnya. Kita lakukan apa yang kita dengar, walaupun itu hal kecil atau hal besar. Lalu waktu kita mempraktekkan itu dengan baik, lalu tiba-tiba kita akan mendapatkan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita, style hidup kita, gaya hidup kita, itu saja kita pertahankan, ya, itu saja kita pertahankan, apa yang terjadi? Tuhan yang mengerti betul akan kita, Dia begitu peduli dengan kita. Lalu Dia akan memimpin dan tidak pernah melupakan kita. Nah, khususnya kalau kemudian saudara ini diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan akan sesuatu yang Dia inginkan, baik untuk keluargamu, baik untuk sekitarmu, baik untuk hidupmu sendiri, ataupun untuk pelayanan yang lain. Saudara, Tuhan ketika mengutus kita, Tuhan ketika Dia mau kita bergerak bagi Dia, Dia bukan Allah yang membiarkan kita. Dia akan backup kita, Dia akan dukung kita dengan semua pembuktian bahwa apa yang selama ini Dia perintahkan sungguh-sungguh berasal dari Dia. Kalau Anda membaca hidupnya Yesus, berkali-kali Dia berkata, supaya mereka percaya Tuhan, Engkau yang mengutus aku. Nah, semua dukungan di belakang Tuhan berupa tanda dan mujizat itu sebenarnya untuk mendukung, menunjukkan, memberikan bukti kepada orang di sekitar bahwa inilah cara yang Tuhan mau. Nah, ketika saya berkata, Tuhan, kenapa Engkau berikan ini kepadaku? Dia hanya berkata beberapa hal. Dia berkata, satu di antaranya dia berkata, kamu akan menjadi bukti orang tidak perlu memperkaya diri untuk bisa menikmati sesuatu yang luar biasa. Alkitab berkata, ada orang yang diberi karunia untuk memiliki, ada orang diberi karunia untuk apa? Menikmati. Nah, siapa yang pengen memiliki? Ini saya tanya beneran, Tuhan lihat kalau Anda memang tidak mau memiliki, tidak apa-apa. Siapa yang pengen punya karunia memiliki? Siapa yang ingin punya karunia menikmati? Siapa yang pengen dua-dua? Sudah suku duga. Kalau Anda harus pilih misalnya, harus pilih, ya, tidak bisa dua-dua, harus pilih. Siapa yang ingin memiliki? Siapa yang ingin menikmati? Saudara sudah pinter. Itu bukti sebetulnya. Engkau tidak perlu harus memiliki uang sekian ratus juta untuk kau menikmati barang senilai yang sama. Anda bisa mengerti itu? Jadi sebetulnya kalau kita bergerak dengan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kita hanya ikuti saja apa yang Dia perintahkan. Allah yang maha mengerti dan mau tahu kebutuhan kita. Dia Tuhan yang tahu kok kita butuh. Dan saya mau beritahu, ini dalam bahasa Jawanya bagus sekali. Tuhan yang bisa manteski. Indonesia ini apa sih? Ya? Noto ya bahasa Jawa mana? Manteski, tahu? Hah? Mematutkan. Nah, saya nemukan sendiri, mematutkan. Tuhan yang bisa mematutkan saudara. Hah? Terus kemudian pas melayakkan, oh bukan melayakkan. Hah? Ya ngono lah pokoknya ya. Mantes ke gitu loh saudara. Bagaimana supaya ini pantas gitu? Supaya ini pantas. Dan seringkali
Lihat, dia punya selera, dia punya standar yang memang lebih tinggi dari kita. Kalau saudara misalnya bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya 1 bulan 300 juta, 500 juta. Apa yang pantas buat dia beda dengan kita. Ya, soto Rebo cukup pantas Pak Chandra ya. Kita makan bisa kemeringet itu pantas. Buat mereka itu pergumulan. Nyucinya di mana? Buat mereka mungkin coffee shop di hotel bintang 5 yang sekali makan puluhan ribu. Beda memang standarnya. Nah, sekarang yang memantaskan kita, manteske itu Tuhan. Nah, biarkan dia dengan standarnya. Tapi sebetulnya itu bukan sesuatu yang kita harus kejar-kejar. Yang kita berkata, kamu akan jadi kaya, kamu akan punya ini, kamu akan punya ini. Itu nggak perlu juga sebetulnya. Tanpa diomongkan pun Tuhan ngerti. Dia berkata apa? Semua itu dicari oleh orang yang tidak mengenal aku. Tapi buat kita dia berkata, carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Semuanya itu akan apa? Ditambahkan. Nah, kerajaannya itu apa? Kerajaannya tentu tempat di mana dia menjadi apa? Raja. Artinya semua yang dia ucapkan, yang dia perkatakan itu harus jadi hukum yang berlaku dan tidak boleh ditawar lagi. Disitulah kita belajar hidup di dalam ketaatan. Dan dia berkata, dengarkan aku maka kamu akan dengarkan maka. Itu merupakan apa yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Kekristenan itu mengajar dari satu ketaatan bergerak kepada ketaatan berikutnya. Ketaatan demi ketaatan itu akan membuat kita makin kuat. Yesus pernah berkata, makananku ialah apa? Melakukan kehendak siapa? Bapa. Itu kan ketaatan sebetulnya. Makin kita taat, roh kita ini makin berkembang. Karena apa? Roh kita diberi makan. Roh kita makan firman, roh kita juga makan ketaatan kita sendiri. Ketaatan itu membuat roh kita makin kuat, kita makin berkembang, kita makin bertumbuh. Nah, sesuai dengan pertumbuhan roh kita, waktu Allah membawa kita dalam dimensi-dimensi yang lebih tinggi lagi, maka dia akan membuat kita sebegitu rupa. Karena Alkitab berkata, Tuhan itu yang mendandani kita, kata Alkitab. Nah, beberapa anak Tuhan menekankan soal berkat ini begitu ekstrim, sehingga itu merupakan tujuan daripada hidup kekristenan kita. Salah, saudara. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda menfokuskan dirimu ke Tuhan saja, maka dengan sendirinya itu akan sampai kepada kebutuhan kita setiap hari. Yang dibutuhkan adalah kita belajar untuk mendengar akan suaranya, itu saja. Mungkin ini khotbah akan lebih hidup kalau saya khotbah di dalam rumah itu, saudara. Sungguhan saya berkata, saya nggak main-main. Ini dahsyat menurut saya, right? Karena saudara mungkin bayangin sesuatu yang simpel, ini bukan barang sederhana ini, saudara. Saya sampai kadang nggak percaya, saya cubit tangan saya sakit. Ada yang mengusulkan dijibiti rame-rame, nggak usah, saudara. Satu aja cukup, sakit. Jadi saya nggak ngimpi. Tidak ngimpi saya. Coba cubit masing-masing. Sakit tak? Kita nggak dalam mimpi. Oh, aku sedang mimpi, Pak Petrus khotbah. Bukan, saya bilang bangun, ini nggak ngimpi, saudara. Ini nyotone sebenarnya. Dan itu yang terjadi. Nah, coba buka dulu Alkitab, saudara ya. Haleluya. Makanya memang betul mendiami kota-kota sunyi, apik bener. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya bacakan 16 lah. Ini ayat bagus sekali, memberikan kekuatan yang hebat sekali kalau kita membaca dengan mata rohani yang benar. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan apa? Sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi, apa saudara? Faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi ada rencana Tuhan, Tuhan yang nuntun kita. Jadi jangan jalan dewek, saudara.
Jadi hidup itu hanya karena kita bergaul dengan dia, lalu Tuhan menuntun kita, itu aja. Dan dia berkata ayat berikutnya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak berhenti. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengar perintah Tuhan, kebahagiaan terus-menerus seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saya belajar itu yang sebetulnya jadi kunci di situ, saudara. Baik di mimbar, terlebih dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang saya bisa ajarkan kalau saya tidak mengalami apapun yang berasal dari dia? Omong kosong. Saya hanya bicara tentang teori, saya bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang indah, tapi Anda tidak pernah bisa menunjukkan bukti kenyataannya seperti apa. Nah, seringkali saya harus mengakui bahwa ada waktu di mana Allah menguji hati kita. Dan ujian-ujian yang dia berikan seringkali tidak mudah. Tapi waktu kita bisa melewati semuanya itu, kita bisa mengerti Tuhan, Engkau ini Allah yang luar biasa. Satu di antaranya, saya cerita apa adanya buat saudara. Walaupun saya tahu ini direkam dan teman-teman di Jakarta mungkin bisa dengar apa yang saya sampaikan malam ini. Tapi saya sampaikan dengan apa adanya, sekalipun saya belum beritahu mereka. Tuhan suruh saya buat seminar di Jakarta, hidup dalam roh, saudara. Agustus, September, Oktober. Dan Tuhan berkata begini, bayar semua ongkosmu dari Semarang, Jakarta, transport, hotel, makan, bayar semua sendiri. Dan mereka hanya nanggung akan semua biaya di Jakarta. Selama 2 bulan ini kami kerjakan dengan setia. Kita bayar dan kita berangkat tanpa membebani mereka. Tetapi rupanya teman-teman di Jakarta ini merasa bahwa seminar ini yang meminta adalah saya, walaupun Tuhan yang suruh. Sehingga mereka selalu melaporkan akan keuangan itu. Dan satu kali kelak ketika semua selesai, itu akan diserahkan semua. Nah, saudara bayangkan itu seminar hidup dalam roh dan itu Tuhan yang suruh. Pada waktu acara bulan pertama saja dimulai, dalam hitungan kasar saya kira-kira ya, saldo yang ada sudah 8 juta. Dengan persembahan yang mereka beri, saldonya 8 juta. Jadi itu sudah termasuk ongkos Agustus, September, Oktober selama di Jakarta. Tertutup semua, masih ada sisa 8 juta. Nah, kami punya kebiasaan dengan semua yang ada ini sembahyang. Tuhan, ini maunya apa? Dan pada waktu itu Roh Kudus berkata pada saya begini, yang jelas, kalau kamu nanti terima seluruh uang itu bukan hakmu. Kamu tidak punya hak atas uang itu. Dan Tuhan berkata begini, kalau kamu mau ambil, maksimal hanya perpuluhannya. Kalau kamu ambil, tidak apa-apa. Tidak kamu ambil, lebih baik. Kalau Anda milih yang mana? Bukan 8 juta loh. Bukan hanya 8 juta. Karena minggu yang lalu, persembahan cash yang masuk hampir 21 juta. Ditambah perhiasan. Jadi total ini sudah 29 juta plus perhiasan-perhiasan, ada cincin berlian segala macam. Belum nanti bulan depan lagi. Jadi Anda bisa katakanlah angka 40 juta. Tuhan berkata, itu bukan milikmu. Itu bukan jatahmu. Kalau kamu mau ambil hakmu sesuai Alkitab, kamu hanya boleh ambil 10%-nya. Tetapi kalau kamu tidak ambil, lebih baik. Lalu saya dengan istri saya berdoa, kami putuskan ambil yang lebih baik. Jadi kita berkata, oh kami tidak akan ambil itu uang 40 juta. Kita akan berdoa, nanti dipakai untuk apa? Tuhan. Atau serahkan orang, bisa. Saya sudah mulai buka hati, bisa. Kasihkan si A. Hasto misalnya. Boleh, bisa. Ya ini bukan nubuat, tapi ini hanya contoh Hasto. Tapi siapa tahu ya. Bisa. Atau saudara satu di antara Anda. Misalnya bisa. Loh saya disuruh Tuhan bolak-balik begitu, saudara. Jadi ini uang, itu bukan milikmu. Boleh kamu yang khotbah 3 jam tiap hari, sampai gembrobios, sampai apa, boleh kamu kerja, gak apa-apa. Tapi itu bukan, kamu tidak punya hak. Logika, kalau orang mau memperkaya diri, sikat itu uang, saudara. Serahkan, ya, 40 juta. Untuk kipas-kipas kan sudah kayak angin ribut, saudara. Dia berkata, enggak, itu bukan milikmu. Tidak kamu ambil jatahmu, lebih baik. Saya bilang, Tuhan, aku ambil yang lebih baik.
Saya sudah ngomong dengan beberapa teman di sini. Saya bilang, aku tidak akan touch itu uang. Karena ternyata Tuhan berkata, itu bukan bagianku. Jadi saya melayani dengan bebas sekali. Saya ngomong persembahan, saya berani banget, saudara. Karena apa? Saya memang tahu bahwa di balik itu saya nggak ada hati pengen, nggak ada. Saudara bisa ngerti? Nanti pada waktu seminar terakhir Oktober saya buka itu nanti waktu mereka ngasih persembahan lagi. Apa yang Tuhan bicara dengan saya. Jadi saya tidak touch itu uang. Nah sering kali Tuhan menguji dalam hal itu. Anda mau dilihat integritasnya. Nah hamba Tuhan saudara. Saudara punya hak itu saya minta buat seminar. Itu terjadi begitu. Mereka tahu itu akan diberikan semua. Tapi saya mengerti Tuhan berkata itu bukan hakmu. Jadi udah kembalikan. Nah, saya bersyukur istri saya itu ngerti banget begitu-begitu. Dan dia bukan tipe orang yang demen cari duit itu enggak. Biasa hidupnya biasa. Jadi waktu dengar begitu kita putuskan sama-sama dengan rela hati. Dia malah yang dapat pertama. Bahwa itu bukan milik kita. Dia yang pertama dapat. Saya yang kedua ketika Tuhan bilang kamu hanya boleh ambil maksimal sekian. Tidak kamu ambil lebih baik. Saya berkata Tuhan aku mau ambil yang lebih baik. Amin saudara. Jadi itu bagian dari ujian. Saudara akan diuji dalam banyak hal. Dan itu bagian daripada apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah kita tinggal mentaati dia sebetulnya. Tinggal nurut kemana Tuhan mau bawa kita. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Tuhan suruh kami untuk memberkati teman-teman yang mau beli rumah. Atau yang sedang akan bangun rumah. Itu diperintah, berkati ini, berkati ini. Jadi saya mulai mikir begini Tuhan. Ini aku disuruh berkati, saya perhatikan orang-orang yang banyak yang sedang bergumul untuk rumah. Sepanjang yang saya tahu dan Tuhan berkata ini, berikan ini, kita berkati. Saya bilang, jangan-jangan saya mau sama istri saya, kita akan nuai. Tapi itu masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Dan itu yang terjadi sebetulnya, saudara. Sampai satu kali begini, saya lihat satu kompleks yang menurut saya bagus sekali. Nanti baptisan air berikutnya kita buat di situ, itu ada kolam renangnya. Gitu. Kecil tapi nice, saudara. Tiap hari selama 10 hari ini muncul di TVRI. Sayang untuk lagu dangdut. Itu rumah dipakai syuting. Saking api menurut saya ya. Iya, untuk syuting TV. Lokasinya itu rumah itu, bukan lokasinya, rumahnya itu dipakai untuk syuting TV. Lagunya apa ya? Lali saya. Saya pernah lihat sekali, saya bukan pecinta dangdut. Kalau pecinta kan kemarin saya di Watugong. Tapi tidak, kemarin tidak. Ada yang ke Watugong? Hasto, bukan dong Hasto Sen. Itu dipakai syuting. Ya pasti bukan sidul ya, lainnya itu pakai untuk syuting. Jadi saya waktu lihat itu saya bilang, aduh, ini kayak begini gini. Itu yang paling gede sebetulnya. Tipe paling besar yang mereka bangun. Saya lihat ini paling bagus ya. Wah, apa ya ini? Saya bilang. Tapi ini itu orang enggak punya duit. Baru saya tadi pagi dengar yang tidak punya uang apa? Marilah itu saudara. Saya baru ngerti. Tadinya saya agak tertekan sedikit tidak punya uang. Setelah saya baca ini, rupanya bagus. Ini ada marilah yang tidak punya uang. Apa nanti ada altar call gitu? Marilah, jangan saudara. Nah, lalu kemudian ya sudah saya tunggu Tuhan ya. Terus saya diberi harganya, fix harga. Nah waktu saya terima lembaran itu, dan uang saya pegang, saya baca, wih 200 sekian. Ya sudah, mikir aja nggak berani lah, apalagi mau mencoba, mencapai, berusaha begitu-begitu di luar kapasitas saudara. Nggak ada duit sama sekali. Dulu pernah ingin bongkar rumah yang lama ini, ya sempat mau kontrak rumahnya Bu Ima ya, Bu Ima masih ingat ya. Tuhan bilang tidak, itu duitnya malah suruh ngasih orang, habis saudara. Dapat sekian belas tuh, suruh bagi-bagi. Ya memang itu bagian dari tugas gitu ya, jadi senang aja itu terus hilang teh. Lah habis lagi gitu. Habis. Nah, pada waktu itu saya waktu baca Roh Kudus bicara. Jadi saya enggak ayo kita masuk doa puasa. Apa sih para enggak. Jadi saya dengerin dia bilang sekarang waktu untuk minta kepada Bapakmu di surga. Tiba-tiba saya ingat cerita Raja Hizkia. Ketika dikepung Raja Sanherib ya, itu kan dikasih surat ancaman, dimaki-maki tuh. Tuhannya dinyek-nyek, ya kan?
Apa yang terjadi? Dia masuk ke rumah Allah, itu surat dibentangkan di depan Tuhan. Tuhan, lapor, bawa surat. Nah, waktu saya lihat angka itu, Roh Kudus berkata, sekarang waktunya minta kepada Bapakmu di surga. Saya masuk kamar sendirian, saya kunci, saudara. Terus saya ingat Hizkia. Dia bilang, tunjukkan ke Bapakmu sana. Jadi saya bilang, Tuhan ini loh. Beneran. Tak buka peta, saya tak suruh baca Tuhan. Ya Tuhan di mana kan, itu pokoknya di atas lah ya. Di mana-mana kan, di hati juga ada gitu ya. Saya beginiin, saudara. Sungguh-sungguh saya begini. Kalau dilihat kayak orang senting atau apa ya, lah tak buka begini. Saya bilang, ini Tuhan, tutup lagi, tak taruh tempat yang paling atas tangan saya bisa mencapai. Seperti masukkan kemauan doa di tembok ratapan, masukkan situ. Tempelkan, sudah, taruh situ aja. Sudah Tuhan, selesai. Setelah itu sudah, kan proses, dalam proses ke atas. Lalu beberapa waktu kemudian saya diundang ke Surabaya. Istri saya nemenin saya pelayanan pagi dan sore. Paginya itu Tuhan ngomong keras dengan gereja itu, ditegur, wah sampai ngamuk pengurusnya. Sorenya mau berangkat, lagi sembahyang sebentar. Lalu kemudian saya duduk di bawah ya, lagi nyiapin Alkitab saya. Tiba-tiba ada ide dari dalam. Menurut saya idenya Roh Kudus. Dan saya berkata begini, Tuhan, aku ini ya sudah belajar untuk mentaati. Sekarang ini gedung gerejamu sudah hampir selesai ya. Dan praktis tinggal sedikit dan akan segera selesai. Dan kalau dihitung-hitung kira-kira ini gereja, asetnya kira-kira dengan isinya, bukan asetnya, nilai seluruhnya ini, saya pakai bahasa properti, tahu nggak? Ini nilai seluruhnya kita ini kira-kira 2 miliar lebih lah, saudara. Karena yang sebelah ini ya, atau sebelah ini 100 meter beberapa tahun lalu sudah dijual 100 sampai 150 juta. Nah ini hitungannya. Berapa yang kita punya? Kira-kira dihitung, saya bilang 2 miliar lah, kurang lebih sedikit lah. Saya bilang, nah aku ini kan hambamu. Ya, hambamu perpuluhan itu. 2 miliar perpuluhannya berapa? 200 juta. Saya bilang, ya setelah aku bilang, ngopek tiolweh sidik lah, kasihkan saya perpuluhan. Nah istri saya bilang begini, sembayang kok kayak ngono, diguyu Tuhan. Gitu. Saya bilang, kalau Tuhan tertawa, nggak apa-apa. Kalau Tuhan diam saja, itu yang ngeri, saya bilang. Kalau dia tertawa sambil manggut-manggut gini, wah rontok itu, ngopek tiaw. Kalau dia diam aja, itu wah repot. Masih jauh, saya bilang. Nggak apa-apa, saya bilang. Sembayang, biarin. Terus dia lupa. Jalan lagi. Terus itu nggak berdoa lagi kok. Bahkan keinginan sudah hilang sebetulnya. Sudah hilang, keinginan sudahlah saya bilang. Karena saya khawatir kalau saya berlarut-larut beberapa kali mikirkan soal kebutuhan pribadi lagi, nanti konsentrasi saya ke pelayanan buyar lagi. Jadi saya nggak mau, saya sudah nanti urusan Tuhan lah. Lupa sebetulnya. Sudah saya lupakan. Terakhir minggu lalu di Jakarta. Hari pertama seminar, serangan kuasa gelapnya mengerikan sekali. Dan selesai, kita akhirnya tetap menang juga. Malamnya saya tidur di hotel. Istri saya dengan istri saya dan kira-kira mungkin jam 3 atau setengah 4. Saya terbangun, saudara. Kenapa? Karena saya dalam mimpi itu saya dengar suara. Ngomong begini, minggu ini kamu aku kasih rumah. Bangun. Itu suara dari sebelah kanan telinga saya. Jelas sekali. Saya bangun. Terus otak mulai kerja kan. Nah, aku kan di Jakarta ini, kira-kira wong Jakarta mengai duit gitu. Disuruh Tuhan berkati saya. Tapi saya nggak berani perpanjang ini pikiran karena lalu membuat kita berharap ke manusia kan. Menoleh ke kanan ke kiri, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung lalu. Dari mana datang duit itu? Salah. Kita harus tahu bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Dan kami sibuk dengan pelayanan kami. Kamis pulang, saya lupa itu. Sampai naik pesawat terbang, di atas saya tiduran begini, saya ingat itu suara mimpi yang saya dengar. Suara yang saya dengar dari mimpi saya. Loh, kok nggak ada apa-apa ya? Aku sudah di atas ini. Orang mau nyusul nggak bisa lagi kan? Sudah di atas. Tapi badan saya lelah sekali waktu itu. Saya sempat, ya sudahlah, saya nggak terlalu mikir lagi, hilang. Gitu. Sampai di rumah saya kecapean, saya tidur. Kena diare sedikit, saudara.
lemas badannya. Dan sore itulah saya baru mengerti bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. Amen, saudara. Jadi prosesnya, detailnya nanti saya ceritain. Kelak kemudian hari, sometime. Tapi saya berkata, dari waktu ke waktu saya melihat Tuhan itu luar biasa. Jadi kita tinggal mengikuti aja apa yang Dia katakan, dan sepertinya nggak ada keringat keluar kok. Simple. Dan buat Tuhan itu sesimpel membalik telapak tangan. Dan Ibu Diana tadi berdoa, dan dia berkata, buat kamu kelihatannya ini hal besar, tapi sebetulnya hal kecil, hal yang biasa dari Tuhan. Ini baru merupakan buah sulung dari berbagai mujizat yang akan menyertai kemudian. Rumah ini merupakan tanda, simbol bahwa kamu dibawa Tuhan dalam satu dimensi yang baru bersama dengan Dia. Kamu dibawa ke dalam satu dimensi yang berbeda lagi. Ini simbolnya dinyatakan Tuhan dalam bentuk wujud seperti ini. Saya renungkan balik semua itu, saudara. Dan saya berkata pada saudara dengan jujur, sederhana sekali. Saudara tidak akan mendengar kalau Anda mengharapkan cerita tentang bagaimana saya bergumul, berbulan-bulan berdoa, puasa, begitu tidak. Dan waktu saya tahu saya dapat itu, saya sadar begini, saudara. Ini saya, ini barang itu ya. Antara hati saya dengan barang ini ada jarak yang lebar sekali. Saya bilang, hei, aku gak terikat apa-apa. Ini bukan kayak, iya, bukan. Saya bilang, ini kok ada jarak. Yang membuat saya bergairah bukan barangnya, bukan bagusnya tempatnya, bukan. Tapi yang membuat saya bergairah, oh dengan Tuhan, kalau gitu, dulu dia ngomong ini bener dong, ini ngomong ini bener dong, ngomong ini bener. Janjinya itu, oh ini bener, ini bener, ini bener. Sehingga saya makin ngerti, oh kalau Tuhan ngomong itu, kayak begini nih modelnya. Itu aja. Itu pelajaran yang paling berharga, yang membuat saya makin bergairah itu itunya, saudara. Bukan barangnya. Kalau ini kan, apalagi nubuat ini baru permulaan, buah sulungnya, ya kan? Kelak masih banyak yang lain lagi kan? Ini belum apa-apa. Ini baru awal dari sesuatu yang baru yang Dia beri. Tapi sebetulnya di balik itu semua, yang membuat saya tertarik adalah cara Tuhan itu berurusan. Hanya membuktikan kepada kita tidak perlu banting tulang, banting harga, segala macam. Hanya untuk mengejar materi dalam kehidupan kita. Saudara, kejar Tuhan, Anda cintai Dia, hidup dalam ketaatan. Dia Tuhan yang bisa mantesno kita. Dia Allah yang bisa tahu bagaimana dandani kita. Dia Tuhan yang ngerti betul apa yang harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Heran dengan Tuhan itu. Ada orang berkata, ya Bapak hamba Tuhan. Bedanya apa, saudara? Hanya tugas yang berbeda kan? Bahwa bensin dan solar kita tetap butuh kan? Bahwa nasi dan soto kita masih butuh tiap pagi kan? Yang lainnya sama. Tugasnya berbeda. Saudara malah bisa punya kesempatan begitu banyak untuk lebih besar lagi. Hamba Tuhan terbatas. Mau ngomong soal kebutuhannya dikira minta, ya kan? Nggak cerita total dikira diam-diam kaya, ini duitnya siapa. Jadi itu problem buat kami. Tapi saya berkata, rupanya hidup dalam ketaatan seperti itu akan membuat kita berkembang dengan makin indah. Nah, balik ke Yesaya 55. Mengapa kita perlu betul-betul mendengarkan suara Tuhan ini? Pasal 55 ayat yang ke-8. Ayat 8, sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab rancanganku bukanlah apa? Rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Memang berbeda. Nah, konsepnya berbeda, caranya berbeda, cara berpikirnya berbeda, standarnya berbeda, seleranya berbeda, semuanya berbeda. Kalau kita tidak betul dengar apa yang Dia katakan, nggak mungkin kita bisa dapatkan apa yang Dia rencanakan buat kehidupan kita. Nah, sekali lagi saya mau katakan buat saudara, saya benar-benar ini bukan pergumulan dan tekad
bener-bener pengen sekali tidak, saudara. Saya bahkan waktu terima itu rodok kaget. Karena saya ngerti di depannya ada begitu banyak kesulitan baru yang harus dilewati dengan berkat ini. Semua kan ada konsekuensinya. Tapi betul-betul bukan karena saya ngotot, saya berjuang, saya bergumul, saya berkata Tuhan ini harus. Bukan. Ya memang butuh, tapi saya bilang terus terang, ya sekarang enggak terlalu lah, mungkin setahun, 2 tahun lagi mungkin paling mendesak sekali, tapi setahun 2 tahun ini masih bisa slow. Saya berkata enggak terlalu sampai nekan sekali, enggak. Dan saya cukup enjoy tinggal di sini, kondisinya baik ya. Hanya dulu nikmati pasang surutnya air kayak Bahtera Nuh. Saudara. Kalau banjir ingat Nuh aja, jadi lebih melekat ke Roh Kudus gitu saudara, sambil nguras banyu yang masuk itu aja. Terus nggak ada. Musim panas panjang begini kan. Ini sudah dibongkari semua, dipompa. Menurut saya sebentar lagi akan lebih baik dan tidak akan sampai seperti dulu. Tapi saya bilang Tuhan itu punya agenda, punya aturan, punya kemauan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya paling gampang gimana? Ya betul perkataan Yesus. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kemauan Roh Kudus, kemana dia bergerak, diikuti aja, turuti, belajar, mendengar, bergaul dengan dia, step by step, langkah demi langkah, dari yang kecil sampai hal yang besar, nanti kan diajari. Begitu kita hidup dalam ketaatan dari waktu ke waktu, Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan kontrol seluruh hidup kita, secara luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau Anda bertanya, Pak, beri saya 7 langkah, doa dikabulkan. Saya sebentar saudara, itu kalau itu dari will manusia kita, dari kemauan manusia kita, nggak usah saudara. Saya pengen ini, boleh nggak Pak? Saya pengen. Saya di Jakarta ketemu satu orang saudara, aduh sampai jengkelnya luar biasa. Habis seminar gitu, saya capek, saya mau istirahat, saya nggak bisa makan, sementara mereka semua makan. Satu ibu masuk ke tempat saya duduk, Pak Petrus, setengah tua, saya mau lihat Tuhan dengan mata saya ini. Oh ya? Kenapa? Ya kepingin. Boleh kan? Ya yang larang tidak ada, saya bilang. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun apa? Tidak melihat. Tapi ada ayat Pak. Berbahagia juga orang yang percaya dan melihat. Lakuin yang dia, aku bilang. Ada pokoknya. Istri saya bilang, Bu, cari dulu, lihat konteksnya. Sudah itu pokoknya. Ini orang kok ngeyel sih? Ada orang gitu, pokoknya gitu. Saya tinggal ngomong, saudara. Bendurusinya aku lah, piye? Mau seminar ya kena makanan begitu. Pokoknya, udah cari no, ya nggak ketemu. Oh nggak apal Alkitab, bukan pendeta katanya lebih itu. Ini ngajak tukaran apa tanya sebetulnya? Ada. Ini mengganggu atmosfer roh, saudara. Ketinggalan. Ada orang-orang begitu. Tapi ada supaya dunia ini rame, saudara ya. Ada begituan. Ngototnya luar biasa. Nah, saya aduh pahit banget hatinya. Ngototin luar biasa. Nah, hidup kita sama. Anak enggak usah ngotot dengan hidupmu. Saudara punya Allah yang peduli, yang care, yang tahu bagaimana dandani saudara. Nah, saya suruh bayar 270 juta. Saya hanya ikut rombongan marilah aja, saudara. Iya, nggak masuk akal. Buat saya nggak mungkin lah. Dan rasanya juga nggak tega juga punya uang segitu untuk begitu ya, nggak tega. Tapi kok dipaksa dengan cara begitu ya sudah. Saya belum berani cerita detail karena ini belum final. Ini masih game point. Game point kosong. 14-0 badminton set kedua. 15-0 ini 14-0. Nek sudah selesai saudara, nanti saya beritahu saudara. Menjelang game point ini saya beritahu saudara. Saya mau beritahu, ini luar biasa. Tapi saya berkata, ini bukan sesuatu yang saya usahakan, saya kejar, saya ngotot. Nah, saya hanya flow aja ikuti. Dan terus terang saya tidak orang yang bergerak agresif untuk Aruna.
Dan ya anugerah Tuhan bergerak sendiri mengejar. Dan saya mau beritahu caranya sederhana sebetulnya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Amin, saudara. Saudara Yufang akan pindah di tempat yang sama. Roni duluan ya, Roni minggu depan. Yufang ini hebat sekali. Dia ninjau. Kalau pagi seperti apa? Jam 10 seperti apa? Jam 12 itu saya tanya dia informasinya. Kira-kira mungkin sudah 30 kali dong. Mondar-mandir terus. Saya gurau sama dia, tapi dalam hati saya, Anda tahu kalau dalam rohmu memberikan sesuatu, Anda tahu sebetulnya. Tapi juga hati-hati jangan langsung nyeplos ngomong-ngomong begitu. Karena belum tentu timingnya persis ngomong ke orang. Saya bilang gini, paling cepat aku pindai. 1-0 dia sekarang, saudara. Ke balapan, ngajak cepet-cepetan. Tapi saya mau beritahu, Tuhan itu baik. Nah, dia golongan yang kedua ya, belilah dia, biar belilah. Yang lain boleh ikut saya, marilah. Rombongan marilah itu paling enak, saudara ya. Yang tidak punya uang, marilah, grup yuk gitu, sedap. Tuhan itu enak banget tuh. Ya tuh. Saya heran, Anda boleh garis bawahi ayat ini, ketik di komputer, perbesar, cetak, tebal, taruh di kamar. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Haleluya. Mari, yang rombongan marilah boleh berdiri. Mari semua berdiri, saudara. Siapa tahu semua belilah. Oh, God is good. Allah itu baik, saudara. Teman-teman yang ke Singapura belum pada pulang ya? Ada yang sudah pulang? Nah, kira-kira saya dengar 15 ya dari kita ya, kira-kira yang ke Singapura. Rencana sih saya rasa hari ini pulang ya, sore ini mungkin tiba, tapi terlalu malam sehingga mungkin mereka langsung ke rumah sehingga tidak sempat berbakti dengan kita. Kita bersyukur mereka ikut KKR-nya Benny Hinn di Singapura selama beberapa hari. Dan kita orang-orang yang berbahagia karena Tuhan, saudara. Amen. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita. Orang ngotot itu malah nggak dapat-dapat, saudara. Orang rileks dengan Tuhan. Anda ikuti hari demi hari, day by day. Kayak Tuhan berkata begini dengan saya. Aku hanya ingin membuktikan orang tidak usah memperkaya diri. Aku bisa membuat mereka menikmati apa yang diusahakan banyak orang. Orang tidak usah ngotot, tidak usah ribut, berjuang, kerja keras kayak begitu dengan kekuatannya sendiri. Kalau aku tidak beri dia hak untuk menikmati, dia nggak akan nikmati apa-apa. Seperti orang buta punya televisi. Yang nonton semua pegawainya, yang bayar pajak siapa? Yang buta itu, saudara. Orang hanya punya hak memiliki, nggak menikmati, nggak ada gunanya. Kalau harus memilih, pilih yang menikmati. Karena kalau hanya punya memiliki, itu golongan belilah tadi, saudara. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku ini hidup karena anugerah. Hidup hanya karena aku mentaati aja apa yang kau perintahkan hari demi hari. Kita mentaati begitu aja secara sederhana. Alkitab berkata, hai orang yang tidak punya uang, marilah. Zaman ini saya yakin ayat ini berbicara banyak buat kita. Tidak punya duit, marilah. Satu kali Anda akan saya undang. Anda boleh lihat sama-sama. Dan komentar jelek tidak boleh. Kalau kurang ini tambahi langsung, saudara. Wah pak, jauh pak, tuh kok no motor, satu lagi buat saya. Ngomong terlalu jauh. Tapi saya berkata, buat saya ini terlalu luar biasa. Buat Tuhan tadi dibilang hal yang biasa. Karena dia berkata apa? Marilah, saudara. Dan perkataan itu biar terngiang terus dalam hati kita. Pada waktu kita membutuhkan, kita berkata dia, kita dengar dia berkata, come, marilah. Itu merupakan undangan yang sangat luar biasa.